Ya, baik. Halo teman-teman. Dalam video ini kita akan menunjukkan apakah sinus sebuah sudut itu akan sama dengan Y, kemudian cos dari sebuah sudut itu akan sama dengan X. Nah, untuk yang pertama, mari kita perhatikan segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga siku-siku, misalnya panjang sisi tegaknya adalah Y, dan ini adalah X, dan ini adalah M, maka di sini misalnya adalah sudut theta, maka yang bisa kita peroleh adalah sinus dari theta itu akan sama dengan rasio dari atau rasio antara sisi depan dengan sisi miring, sehingga Y per M. Kemudian kita peroleh cos dari sudut theta itu akan sama dengan rasio sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti X per M. Nah, ini dua hal yang perlu kita catat sebelum memasuki pokok pembahasan. Nah, selanjutnya mari kita berpindah pada lingkaran satuan ini. Namanya aja lingkaran satuan, artinya panjang dari jari-jari, jari-jarinya bisa ini, atau bisa juga seperti ini, itu akan sama dengan 1. Karena namanya adalah jari-jari atau lingkaran satuan yang dapat ditulis menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Jari-jarinya ini. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa saya akan ganti seperti ini. 1 kali putaran dalam sebuah lingkaran itu akan sama dengan 360 derajat. Atau dalam radian itu akan sama dengan 2V. Sehingga di sini, dari sini kita putar sampai ke titik ini, kita peroleh 2V. Kalau setengah lingkaran, artinya dari sini sampai ke sini kita peroleh V. Kemudian kalau seperempat lingkaran, artinya dari titik sini ke sini itu akan sama dengan V per 2, dan seterusnya. Misalnya ini berarti 3 per 4 lingkaran, artinya 3 per 4 kali dengan 2. Ini akan sama dengan berapa? Ini akan sama dengan 3 V per 2. Sehingga 3 per 4 lingkaran kita peroleh 3 V per 2. Nah, selanjutnya kita akan pindah slide. Nah, misalnya di sini saya mempunyai sebuah jari-jari atau sembarang jari-jari seperti ini. Maka dari sini kita peroleh titik ini, misalnya titik P, dengan koordinat misalnya ini adalah X, Y, maka dari jari-jari dan dari lingkaran satuan ini bisa dibentuk sebuah segitiga siku seperti ini. Sikunya ada di sini. Ini tentu kita tahu panjangnya adalah 1, kemudian ini misalnya kita beri panjangnya adalah X itu sendiri, Y ya, Y, kemudian ini adalah panjangnya X, maka di sini misalnya sudut sembarang sudut theta misalnya, maka sesuai dengan definisi dari sinus dan cos, maka kita peroleh sinus ini akan sama dengan, ini sinus theta itu akan sama dengan Y, dan cos theta akan sama dengan X itu sendiri. Nah, Y-nya ini ya, Y-nya artinya di sini. Nanti, ya, ini Y, ini X. Maka sinus theta ini akan sama dengan nilai Y ini. Ini titiknya. Kemudian cos theta ini akan sama dengan X-nya. X-nya ini. Sumbu X. Nah, untuk lebih memahami, kita misalnya mempunyai contoh atau melalui lingkaran satuan ini kita dapat menentukan beberapa nilai dari sinus dan kosinus beberapa sudut yang disebut dengan sudut istimewa. Misalnya di sini kita memperoleh sudut apa? Di sini tadi V per 2. Maka dengan mudah kita dapat memperoleh sinus V per 2 itu akan sama dengan apa? Nah, di sini kita tahu bahwa titiknya adalah 0,1. Sedangkan sinus itu tadi adalah Y, maka sinusnya akan sama dengan 0, dan cosnya itu akan sama dengan berapa? Cosnya adalah, sinusnya Y, berarti ini 1 ya. Kemudian cosnya adalah 0. Bukan hanya sudut ini, misalnya sudut V, maka
dengan mudah kita bisa memperoleh sinus dari V itu akan sama dengan Y, Y-nya adalah 0, dan cos dari V itu akan sama dengan X-nya. X-nya adalah negatif 1. Begitu juga dengan ini, begitu juga dengan ini. Nah, ini beberapa sudut yang bisa dengan mudah kita tentukan melalui lingkaran satuan. Ya, baik, terima kasih. Dan sekian penjelasan saya terkait nilai sinus dan cos. Terima kasih.